Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Tangerang. Perkenalkan, saya Eis Nurmalisa dari SDN Taman Cibodas dan rekan saya Julia Pratiwi dari SMA SPGRI 109 Tangerang. Kurtini SPD dari SDN Karawaci 7 Kota Tangerang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi dalam akademik. Dalam kegiatan ini, kami akan berperan sebagai coach, saya coach, Dan saya sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eis. Waalaikumsalam Bu Tini, apa kabarnya? Iya, alhamdulillah kabar baik. Bu Eis, baik Bu Eis. Sebelum kita mulai kegiatan coaching kita kali ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau sebagai observer yang akan melihat proses kegiatan coaching Bu Eis dengan coaching nantinya. Baik Ibu. Ya Bu Is, sebelum Ibu Is memulai percakapan ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observer saya ini. Untuk Ibu ketahui bahwa rubrik penilaian saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Is sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan dan juga meningkatkan potensi coaching. Dan tentunya Bu Is juga sudah memiliki kompetensi sebagai coach ya Bu Is ya, yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot tentunya. Dengan teknik rasa dan juga saya harapkan dalam percakapan nanti coaching yang Bu Is akan lakukan, yaitu adanya Ibu Is menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Di rubrik ini yang akan saya jadikan acuan adalah dalam menilai Ibu Is dalam pelaksanaan coaching nanti. Baik Ibu, saya sudah paham. Terima kasih Bu Is. Baik Bu Is, kalau begitu sebelum dimulai proses coaching ini, ada juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Is? Boleh, dengan senang hati. Iya, terima Silakan. kasih Bu Is. Baik, kira-kira nanti dalam pelaksanaan coaching, kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu Is kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Ya, baik Ibu. Jadi ada kompetensi yang akan saya kembangkan nanti saat coaching, yaitu ada dua ya Bu ya. Yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, luar biasa sekali Bu Is ya, mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin Ibu Is kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Baik, jadi kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, di mana dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali potensi dari coach saya nantinya, kemudian coach saya itu juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya, baik Bu Is, itu betul sekali. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak potensi dari seorang coach. Iya, Ibu. Ya Ibu Is, untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator Bu Is, indikator apa ketercapaian yang kira-kira pengukuran dari indikator itu yang ingin Ibu Is tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Baik, dan indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya nanti ya dengan sendirinya agar beliau bisa menemukan solusi dari apa yang sedang dia hadapi nantinya, seperti itu. Iya, baik Bu Is, semoga dari indikator yang telah Ibu Is sampaikan nanti ada proses alur tirtanya ya Bu Is, kemudian ide-ide yang digali, solusi dari coach bisa tergali lagi dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu Is. Silahkan bisa mulai percakapan coachingnya. Nanti saya berharap
proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang akan Bu Is tuju. Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya Bu Is, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Is, boleh saya bertanya lagi Bu Is? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih Bu Is. Perihal indikator yang ketercapaian apa kira-kira pengukuran yang ketercapaian yang ingin Ibu Is tuju dalam proses percakapan coaching nanti Bu Is? Ya, baik, dalam indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta secara runtut, di mana hal itu dapat menggali ide-ide coach saya nanti agar coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Iya, baik Bu Is. Semoga dari indikator yang telah Ibu Is sampaikan nanti, proses alur tirtanya ada, kemudian ide-ide solusinya dari coach bisa tergali lagi dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu saja Ibu Is yang saya sampaikan. Silahkan Bu Is sudah bisa mulai melakukan percakapan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator dan keberhasilan yang ingin Bu Is tuju. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya Bu Julia? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ibu juga selalu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Julia ya, sehat itu paling penting Bu Julia ya. Oh iya Bu Julia, kemarin katanya Bu Julia ingin berbincang-bincang dengan saya. Kita mau ngobrolin apa nih? Begini Bu, saya mempunyai permasalahan di kelas yang saya ajar. Saya mempunyai peserta didik yang memiliki perilaku yang kurang baik, yaitu ada 2 anak laki-laki yang menurut pengakuan teman sekelasnya suka jahil dan usil. Kedua anak ini sering mengganggu teman-temannya di kelas dan di luar kelas. Sampai-sampai orang tuanya pun menghubungi saya karena pulang sekolah anak perempuan ini nangis dan mengadu karena sudah dijahili oleh temannya. Seperti itu Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu Julia ya. Jadi Bu Julia mempunyai permasalahan, ada 2 anak laki-laki yang usil ya, suka mengganggu temannya baik di kelas maupun di luar kelas. Apalagi yang diganggu itu anak perempuan. Nah Bu Julia, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Julia harapkan dari perbincangan kita siang ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah perilaku anak murid tersebut supaya dia bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Ibu. Oke ya, jadi berperilaku lebih baik lagi ya Bu Julia ya, tidak mengganggu temannya, seperti itu ya Bu Julia ya. Jadi kemudian bisa berperilaku baik juga tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Julia itu seperti apa sih? Ya baik Ibu, menurut saya indikator yang baik menurut saya itu yang pertama tidak mengganggu temannya, kemudian saling membantu atau menolong, dan yang paling penting mereka memiliki rasa empati terhadap teman-temannya. Oh, jadi menurut Bu Julia indikator baik itu tidak mengganggu, saling menolong ya, terus memiliki rasa empati. Nah kira-kira apa nih Bu Julia? Apa sih yang bisa Bu Julia lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik menurut Bu Julia? Ya baik Ibu, yang bisa saya lakukan pertama kali, saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan kepada anak-anak terlebih dahulu apa sih itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah dari situ mereka akan bisa mengungkapkan ide-ide atau gagasan mereka tentang impian kelas yang mereka inginkan. Jadi contohnya seperti disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Nah itulah contoh dari kesepakatan kelas yang akan mereka buat. Nah dengan membuat kesepakatan kelas tersebut, mereka akan tahu sendiri mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati atau diyakini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memulai bermain peran. Di sini saya akan memutarkan video kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan melihat, akan mengetahui ini loh peran-peran yang baik, ini loh tokoh-tokoh yang kurang baik, yang tidak boleh ditiru, supaya perilaku mereka itu mencerminkan yang baik-baik saja. Oke, baik, luar biasa Bu Julia ya, langkah-langkah yang akan diambil oleh Bu Julia ya.
kalau saya bisa rangkum tadi sedikit ya Bu Julia ya. Tadi menyebutkan yang pertama akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini dibuat karena adanya keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yang nantinya akan ditaati agar mereka lebih bertanggung jawab. Seperti itu ya Bu Julia ya. Selain itu juga Bu Julia akan memutarkan video-video tentang perilaku-perilaku baik agar anak tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Ya seperti itu Bu, nanti juga akan menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Betul sekali Bu Julia. Nah, kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan aksi tersebut Bu Julia? Ya baik, saya akan melakukan secepat mungkin. Yang pertama tadi saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dalam waktu dekat ini. Jadi buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, untuk memutar video itu kapan Bu Julia akan lakukan? Dalam waktu dekat ini Bu. Jadi saya dalam waktu dekat ini akan membuat kesepakatan kelas dan juga akan memutarkan video kepada mereka. Oke ya. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini katanya tadi kan dalam waktu dekat ya Bu Julia nih ya akan membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video-video pembelajaran tadi ya. Kira-kira kapan waktu yang bisa Bu Julia tentukan untuk membuat kesepakatan kelas? Nah, secepat mungkin Ibu, karena memang anak ini sudah agak lama berperilaku kurang baik. Jadi di sini saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk mencarikan atau membuat solusi bagaimana anak ini memiliki perilaku yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi mulai besok saya akan melaksanakan untuk pembuatan kesepakatan kelas. Wah, luar biasa. Langsung besok gitu ya Bu Julia ya, betul. Semakin cepat semakin baik. Baik Bu Julia. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Bu Julia mendapatkan apa dari percakapan kita? Ya, alhamdulillah Ibu, sebelumnya terima kasih. Dari percakapan ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak tersebut, bagaimana saya menghadapi murid saya yang berperilaku kurang baik. Saya menjadi tahu bagaimana langkah-langkah yang harus saya ambil untuk menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik tersebut. Jadi terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk mencarikan solusi. Semoga ini bermanfaat juga untuk saya. Iya Bu Julia, luar biasa sekali Bu Julia ya. Nanti setelah Bu Julia membuat kesepakatan kelas, lalu kemudian memutarkan video, nanti beberapa pekan lagi kita akan bertemu lagi, berbincang-bincang lagi. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan dari murid Bu Julia. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dan kita harapkan bersama ya murid tersebut. Nah, sesuai tidak dengan indikator baik menurut Bu Julia. Seperti itu ya Bu Julia ya. Terima kasih Bu Julia untuk obrolan kita siang hari ini. Kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya. Baik Bu Is, tadi saya sudah mengamati dari proses percakapan coaching yang sudah Bu Is lakukan. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Bu Is? Boleh, silakan Ibu. Ya. Nah Bu Is, untuk pertanyaan saya yang pertama, saat Bu Is menjadi coach, ketercapaian apa yang sudah Bu Is lakukan? Baik Ibu, pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan dan memaksimalkan ide-ide kreatif yang muncul dari coaching tersebut. Kemudian saya juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, luar biasa sekali Bu Is ya yang tadi sudah Bu Is lakukan. Lalu tadi Ibu Is sampaikan saat percakapan coaching tadi sudah sesuai dari hasil catatan saya. Ibu Is juga sudah melaksanakan coaching dengan baik, dengan menggunakan rasa dan alur tirtanya semua tercapai dari mulai tujuan pembelajaran, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab sudah terlaksana semua Bu Is. Nah Bu Is, terima kasih untuk kegiatan hari ini, semoga sukses selalu dan bermanfaat. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Julia, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita memulai coaching pada hari ini ya, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses jalannya coaching Bu Julia nanti dengan coachingnya ya. Baik Bu Julia, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian, di mana harus Ibu ketahui untuk rubrik penilaian yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan dan meningkatkan kompetensi dari coach sendiri. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pastinya. Tentunya dengan teknik rasa.
Dan juga saya berharap nanti Ibu Julia dalam percakapan coaching nanti ya bisa menerapkan alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab ya. Nah, rubrik yang akan saya jadikan acuan yang tadi saya sudah katakan ya. Bagaimana Bu Julia, sudah dipahami? Baik Ibu, sudah paham. Nah, baik, oke. Kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coaching, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh saya tanya Bu Julia? Boleh, Ibu. Boleh, baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya baik Ibu, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Nah, oke, luar biasa sekali ya. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Yang lebih Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Saya bisa menggali potensi dari coach saya, kemudian coach saya ini dapat menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Ya, baik ya. Memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali lebih banyak potensi dari seorang coach ya. Ya. Baik Ibu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Julia, perihal indikator dan ketercapaian. Kira-kira pengukuran dari indikator ketercapaian yang ingin Ibu Julia capai dalam proses percakapan coaching ini apa? Ya baik, jadi dalam indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama itu adalah bahwa nanti coaching saya ini akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik ya. Semoga dari indikator yang telah Ibu Julia tadi sampaikan, nanti proses alur tirtanya, kemudian ide-ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu Bu Julia yang ingin saya sampaikan. Selebihnya silakan Ibu Julia sudah bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harap proses percakapannya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Julia, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Kurtini. Waalaikumsalam Bu Juli. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Bu Juli, kabar Bu Juli? Alhamdulillah baik, sehat. Nah sekarang kita mau membicarakan tentang apa ya Bu ya? Oh iya Bu Juli, sebenarnya saya hari ini ada perasaan yang mengganjal. Saya mau ngobrol dengan Ibu saat ini, mau sharing-sharing aja sih Bu tentang murid saya di kelas saya Bu. Jadi saya mempunyai murid yang di kelas itu sama sekali dia tidak mau berbicara Bu. Baik. Nah menurut Ibu kira-kira fokus tujuan kita melakukan percakapan hari ini itu apa? Iya, saya sih berharap ya Bu Juli dengan adanya pertemuan kita ini saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu Juli. Baik, sebelumnya apa sih hambatan yang Ibu Kurtini rasakan dan hadapi saat ini? Ya, seperti yang tadi saya bilang Bu Juli, bahwa ada murid saya yang sama sekali tidak pernah bicara di kelas, baik itu dalam pembelajaran atau ketika bermain dengan teman-temannya, dia sama sekali tidak berbicara Bu Juli. Walaupun saya sudah berusaha mengajaknya ngobrol, saya juga berusaha untuk teman-temannya agar mengajaknya bermain, tapi tetap saja Bu Juli, murid saya itu tetap tidak mengeluarkan suaranya Bu Juli. Sudah berapa lama Ibu merasa seperti itu? Ya, kira-kira sudah hampir 2 minggu Bu Juli saya merasakan seperti itu. Menurut Ibu Kurtini, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saya rasa sih sepertinya ada keterbatasan pada diri anak tersebut Bu Juli. Jadi anak tersebut ketika ingin berbicara kepada temannya ada rasa tidak percaya diri atau minder karena takut dibully oleh teman-temannya atau takut diejek ketika anak saya tersebut itu berbicara Bu Juli. Karena anak saya itu ketika berbicara dia agak tergagap gitu Bu Juli, berbicaranya tidak lancar seperti teman-temannya. Baik Ibu Kurtini, apa masih ada hal lain yang membuat Ibu merasa sedemikian? Iya Bu, yang saya lihat murid saya ini rasa percaya dirinya tidak ada, juga tidak punya
ada rasa minder gitu Bu ketika ingin bermain bersama teman-teman, atau ketika dalam pembelajaran ada pembelajaran yang mengharuskan berdiskusi kelompok, itu juga sama sekali murid saya itu suaranya tidak terdengar Bu Juli. Baik, sejauh ini solusi apa yang sudah Ibu pikirkan? Iya, sejauh ini solusi yang sudah saya lakukan, yang pertama saya memanggil murid saya tersebut, saya ajak berbicara berdua, lalu saya juga melakukan mindfulness kepada murid saya itu karena dia tenang, artinya ketika saya mengajaknya berbicara, dia terasa nyaman dan tidak terasa takut. Lalu saya juga mempunyai solusi, saya berbicara kepada orang tuanya karena saya ingin mengetahui latar belakang kenapa murid saya tersebut tidak mau berbicara gitu Bu Juli. Selanjutnya ada solusi juga, saya berusaha berbicara kepada teman-teman yang di kelas untuk mengajaknya bermain bersama. Baik, jika dibuat dalam skala 1 sampai 10, kira-kira nih skala berapa untuk menentukan solusi tersebut? Saya rasa skala 8 Bu Juli. Berarti sebenarnya kondisi seperti apa nih yang Ibu inginkan? Kondisi yang saya inginkan, saya ingin murid saya itu mempunyai rasa percaya diri, murid saya juga berani untuk bergaul dengan teman-temannya yang di kelas, sehingga murid saya ini mempunyai kemandirian, juga bisa berkolaborasi dan bergaul dengan teman-temannya yang lain. Nah, hal apa yang bisa Ibu yakini untuk mencapai kondisi tersebut? Saya yakin dengan mengajak berbicara murid saya berdua, bermain peran juga dengan teman-temannya yang lain, saya yakin dapat menumbuhkan rasa percaya diri murid saya untuk dapat bergaul dan dapat berbicara dengan orang lain. Baik, sebenarnya prioritas apa sih yang ingin sekali Ibu capai? Saya ingin murid saya ini mempunyai rasa percaya diri, tidak minder lagi, dan bisa berteman dengan teman yang lain, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, misalkan ketika bermain peran atau berdiskusi, jadi ada suaranya yang terdengar, berani mengungkapkan rasa yang ingin dia sampaikan gitu. Baik, kemudian adakah ide-ide yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Ada Bu Juli, menurut saya tadi saya sudah mengajak murid saya tersebut bermain peran ketika pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, ukuran sukses untuk mencapai tujuan itu seperti apa, Bu? Ya, menurut saya ukuran kesuksesan dari tujuan itu adalah murid saya dapat mempunyai rasa percaya diri, dapat berbicara secara terbuka, dan dapat mengungkapkan perasaan yang dialaminya. Juga murid saya itu dapat bermain bersama dengan teman-temannya di kelas itu. Baik, jadi untuk selanjutnya bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Saya mau mencari referensi tentang bagaimana cara menangani anak-anak yang tidak mempunyai rasa percaya diri, juga anak-anak yang tidak dapat bergaul dengan teman-temannya Bu Juli. Tentunya hal tersebut akan saya lakukan secara komitmen dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya apa saja sih yang akan Ibu siapkan nih untuk melaksanakan strategi tersebut yang Ibu sebutkan tadi? Setelah saya memahami yang dialami murid saya ini, tentunya saya harus mempersiapkan permainan yang menarik seperti bermain peran. Saya juga akan mengajak ngobrol dengan murid saya tersebut agar murid saya itu mempunyai tumbuhnya rasa percaya diri, dan juga saya akan berbicara juga dengan orang tua murid saya dan juga mengajak teman-teman sekelasnya untuk mengajaknya bermain bersama. Baik, selanjutnya bagaimana nih tanda dari strategi yang sudah diterapkan oleh Ibu Kurtini tadi tercapai atau tidak? Baik, saya akan lihat dari perkembangan dari murid saya ini. Jika murid saya ini dapat bicara dengan teman-temannya, dapat bermain bersama dengan teman-temannya, dan juga murid saya ini sudah tumbuh rasa percaya diri dengan mengikuti pembelajaran aktif dan antusias, berarti apa yang saya inginkan sudah tercapai. Baik, setelah kegiatan coaching ini di langkah awal, kira-kira apa yang akan Ibu Kurtini lakukan? Saya akan terus memantau perkembangan dari murid saya ini. Setelah itu saya juga memberikan pembelajaran yang berkolaborasi, serta saya akan memberikan anak-anak ini bermain bersama, dan juga anak-anak ini dapat melakukan pembelajaran secara berdiskusi. Baik, kira-kira adakah orang yang akan dilibatkan untuk membantu ketercapaian tujuan yang Ibu harapkan? Iya, ada. Tentunya dengan teman-teman sekelasnya yang akan mengajaknya bermain bersama, juga saya juga mengobrol dengan
kedua orang tua dan murid saya ini, dan juga saya meminta masukan dari teman sejawat saya. Baik, sebenarnya apa sih komitmen personal Ibu terhadap rencana aksi yang ini? Saya akan terus berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya, dan terus mencari cara dan menggali potensi yang ada pada murid saya, sehingga murid saya itu merasa percaya dirinya juga tumbuh, kemandiriannya tumbuh, dan dapat bergaul atau bermain bersama teman-temannya. Nah, kira-kira ide atau strategi ini akan dilaksanakannya kapan ya Bu ya? Sepertinya secepatnya Bu Juli, karena saya lihat murid saya ini akan menjadi lebih cepat percaya dirinya ketika saya sudah memulainya lebih baik. Baik, berarti akan dilakukan secepat mungkin. Nah, sekarang menurut Ibu, kesimpulan dari coaching kita hari ini apa? Bagi saya merasa senang sekali dengan adanya kegiatan coaching ini, karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya saat ini Bu Juli. Baik, luar biasa sekali ya Bu Kurtini ya. Lalu bagaimana nih kira-kira kapan nih kita mau mengadakan tindak lanjut kembali setelah kita lakukan sesi coaching hari ini? Saya rasa 1 minggu ke depan lagi ya Bu Juli, biar bisa terlihat hasilnya lebih baik, lebih cepat. Baik, kemudian kita sudah sampai di akhir dari percakapan kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Ibu. Ibu Juli, tadi saya sudah mengamati ya dari proses percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh saya tanyakan Ibu? Boleh Ibu. Baik Ibu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, saat Ibu menjadi coach, ketercapaian apa yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, pada saat kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan prinsip coaching berupa kemitraan dan memaksimalkan ide-ide kreatif. Kemudian saya juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, baik ya. Apa yang tadi Ibu sampaikan saat percakapan coaching sudah sesuai dari hasil catatan saya ya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik, sesuai dengan alur tirta dan menggunakan rasa, di mana tadi adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi saya amati sudah berjalan dengan baik ya. Baik Ibu Juli, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan berikutnya berjalan dengan lancar. Sukses selalu Ibu Juli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ya, baik Ibu. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat. Jadi, saya akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Baik Bu, iya. Namun sebelum kita memulai percakapan ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Untuk Ibu ketahui bahwa rubrik penilaian yang akan saya lakukan di sini, saya berharap proses percakapan nanti Ibu akan memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan dan meningkatkan potensi coaching, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti percakapan pada coachingnya Ibu akan menerapkan alur tirta, di antaranya seperti tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik yang akan saya jadikan acuan untuk menilai Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya Ibu, saya paham. Oke, baik. Kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu, silakan. Baik, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Iya, baik Ibu. Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi spesifik yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya. Kemudian coach saya juga dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemuinya itu. Ya, baik.
Jadi memang mendengarkan secara aktif ini merupakan salah satu kunci agar bisa menggali banyak potensi dari seorang coaching. Iya. Iya Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator dan ketercapaian, kira-kira pengukuran dari indikator ketercapaian yang Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti? Dalam indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau bisa menerapkan solusi atas permasalahan yang ditemuinya. Ya, baik. Semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan tadi, melalui proses dengan alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya sampaikan, selebihnya Ibu silahkan memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Is? Alhamdulillah baik. Iya Bu Is, kita mau ngomong apa nih hari ini? Iya Ibu, ada yang ingin saya ngobrolin sama Ibu perihal akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu kayak nggak aktif gitu loh Bu, jadi kurang aktif gitu di kelas. Oke, lalu kira-kira nih Bu Is, fokus tujuan kita hari ini apa? Saya sih berharap bisa nemuin solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Baik, sebelumnya apa hambatan yang Ibu Is rasakan dan hadapi saat ini? Adapun tantangan atau hambatan yang saya rasakan saat ini, belakangan ini anak-anak saya terlihat kurang aktif, kurang antusias dalam kegiatan belajar mengajar gitu Bu. Sudah berapa lama Bu Is merasakan seperti ini? Kira-kira sekitar 2 minggu Bu. Lalu menurut Bu Is, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saya rasa sih kayaknya mereka kurang aktif selama kegiatan belajar mengajar, karena pembelajaran yang saya kasih belakangan ini seperti kurang menarik minat mereka gitu loh Bu. Apa masih ada hal lain yang membuat Ibu merasa demikian? Yang saya lihat sih anak-anak terlihat bosan gitu loh Bu. Apa mungkin karena saya sedang sibuk gitu ya Bu ya dengan kegiatan dan tugas-tugas di luar kelas, sehingga belakangan ini anak-anak sering sekali saya kasih video-video pembelajaran. Awalnya mereka antusias, tapi kok lama-kelamaan mungkin karena bosan jadi mereka sudah tidak terlihat aktif lagi seperti itu. Sejauh ini solusi-solusi apa saja yang sudah Bu Is pikirkan? Solusi yang saya pikirkan, karena adanya hambatan yang saya hadapi, saya berpikir saya akan melakukan sebuah permainan atau games gitu ya Bu ya. Saya agar anak-anak murid saya juga bangkit lagi gitu ya, aktif lagi, biar motivasi anak saya juga terpacu lagi. Kalau kayak gitu kan nanti bisa meningkatkan berpikir kritis anak tersebut. Iya, begitu. Jika dibuat dalam skala 1 sampai 10, skala berapa yang menentukan solusi tersebut? Kalau 1 sampai 10 saya rasa 8 Bu. Ya, mengapa Bu? 8 karena dengan permainan ini akan membuat mereka bekerja lebih aktif lagi, apalagi kalau dalam bentuk kompetisi pasti lebih seru kayaknya. Ya. Berarti sebenarnya kondisi yang seperti apa yang diinginkan oleh Bu Is? Kondisi yang saya inginkan yaitu saya ingin anak-anak saya itu aktif ya. Saya mau mereka berpikir kritis, nggak malu lagi kalau bertanya, terus rasa ingin tahunya itu tinggi gitu loh. Hal apa yang bisa membuat Bu Is yakin untuk mencapai kondisi tersebut? Ya. Saya yakin dengan penerapan permainan dalam pembelajaran bisa mencapai itu semuanya. Tentunya dengan keseriusan dan semangat saya pastinya. Biar kalau gurunya semangat kan pembelajaran juga lebih semangat lagi seperti itu Bu. Iya, oke. Berarti prioritas apa sih yang ingin sekali Bu Is capai? Prioritas yang ingin saya capai, saya ingin murid-murid di kelas saya bisa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, berpikir kritis dan bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasinya tidak hanya dengan teman tapi juga dengan guru. Adakah ide-ide yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Ide yang saya gunakan menurut saya, yang tadi saya sudah bilang, saya akan mengimplementasikan permainan ke dalam kegiatan belajar mengajar.
Menurut Bu Eis, ukuran sukses untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Ukuran sukses untuk mencapai tujuan itu ketika anak-anak saya sudah bisa aktif kembali, terus antusias, nggak malu dalam bertanya, dan adanya kolaborasi dengan teman, komunikasi yang baik, itu menurut saya sudah tercapai. Bagaimana nih strategi selanjutnya yang akan Ibu Eis lakukan? Strategi selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari referensi tentang games-games yang menarik yang pastinya berhubungan dengan kegiatan mengajar, tentunya juga berhubungan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya bagaimana tanda dari strategi yang diterapkan oleh Bu Eis tercapai atau tidaknya? Tanda strategi saya tercapai yaitu ya apabila tadi murid-murid saya di kelas sudah aktif lagi, antusias lagi dalam belajarnya, tidak malu lagi dalam bertanya, dan terjalin komunikasi yang baik. Setelah kegiatan coaching ini, langkah awal apa yang akan Ibu Eis lakukan? Langkah awal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari jenis-jenis permainan yang cocok, ya sekarang kan sudah banyak nih Bu ya di platform-platform kayak TikTok, IG, ya ada juga di YouTube banyak sekali gitu ya. Saya akan cari jenis-jenis permainan yang memang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nanti, yang pastinya menarik minat siswa saya nanti. Apakah ada melibatkan orang lain dalam membantu untuk mencapai tujuan? Jika iya, mengapa dan siapa? Untuk mencapai tujuan pasti saya memerlukan orang lain, yaitu rekan sejawat saya pastinya. Saya mungkin nanti akan bertanya dengan teman-teman saya, mungkin sudah ada yang pernah menerapkan permainan tersebut. Saya akan menanyakan langkah-langkahnya seperti apa saja, atau alat bahan yang harus saya siapkan apa saja. Apa komitmen personal dari Bu Ibu terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pastinya dengan terus mencari cara menggali potensi yang ada pada murid saya. Lalu kira-kira kapan ide dan strategi tadi yang akan Ibu Eis mulai lakukan? Kalau bisa secepatnya Bu, mungkin setelah coaching ini selesai saya akan menerapkannya. Menurut Bu Eis, kesimpulan coaching hari ini apa? Kesimpulan coaching kita pada hari ini, alhamdulillah, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu menimbulkan ide-ide baru saya harus seperti apa, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tentang murid saya, di mana saya harus memperhatikan kebutuhan murid saya dalam pembelajaran, karena penting sekali ya Bu ya untuk memperhatikan kebutuhan murid. Kalau kebutuhan murid sudah terpenuhi, pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Iya, keren sekali Bu Eis. Lalu mau bagaimana nih Bu? Kira-kira kapan kita mau mengadakan tindak lanjut kembali setelah sesi coaching ini? Mungkin sekitar 2 minggu ke depan kali ya Bu ya, kita akan sambil melihat hasilnya seperti itu. Siap, karena kita sudah di sesi terakhir, semoga kita dapat berjumpa lagi Bu Eis di sesi selanjutnya Bu Eis. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sudah mau sharing dengan saya. Sama-sama Bu Eis. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Nah, ini untuk pertanyaan saya yang pertama ya Bu ya. Saat Ibu menjadi coach, ketercapaian yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Pada saat kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip dari coaching seperti alur tirta, berupa kemitraan juga, memaksimalkan ide-ide kreatif, kemudian juga saya juga mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubung. Ya baik, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi saat percakapan coaching sudah sesuai dari catatan yang saya catat. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dengan menggunakan teknik rasa, dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Baik Ibu, terima kasih untuk